sampai hari ini kami bernafas, kami sehat, kami kuat, semua itu karena Tuhan. Sekarang kami manfaatkan waktu yang ada ini, ada di dalam rumah-Mu. Tuhan, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Kalau kami orang-orang ini ada dalam rumah-Mu, maka kamilah orang-orang pilihan-Mu yang duduk dalam bait-Mu sehidangan dengan Engkau, Tuhan. Suatu kehormatan bagi kami kalau kami bisa duduk bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa di surga, sampaikan firman-Mu atas dorongan kekuatan kuasa Roh Kudus dengan satu kepastian yang kokoh. Dan Tuhan, di saat firman-Mu Engkau curahkan atas kami, maka Roh Kudus pun dicurahkan atas kami, melawat kami. Terima kasih Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Ruangan ini steril Tuhan, steril dari virus, dari apapun juga. Kehadiran-Mu mensterilkan ruangan ini. Kehadiran-Mu juga sudah mensterilkan kami, dan kami bersih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Katakan amin. Ya, silahkan duduk. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih ada dalam rumah Tuhan. Saya duduk dari malam sampai subuh, dan dari subuh saya hitung-hitung sampai malam lagi, saudara. Itu mobil jenazah non-stop lewat di depan rumah saya. Hari-hari 3, 4, 5 sampai 7 mobil jenazah lewat, menunjukkan bahwa kematian tak pernah berhenti. Saudara masih bernafas, hargai ini seperti lagu tadi. Hadirlah dalam rumah Tuhan dan beribadah. Pergunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Pergunakan. Karena saudara yang kekasih, kalau hari Minggu tanggal 27 2022 itu sudah lewat, dia tidak kembali lagi. Tidak pernah kembali lagi. Jadi hargai waktu ini dengan baik. Sangat disayangkan kalau kita enggak hargai. Miliki komitmen kepada seperti Yosua, bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, bersyukurlah. Mari kita buka Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Mari saudara semua bangkit berdiri dan kita bacakan firman Tuhan ini. Saya baca ayat 21 dan saudara membaca ayat 22 sampai selesai. Perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya
Suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kalau kita mau mendengar kata Yesus yang berkata, hai ibu, jadilah seperti yang saya mau, jadilah seperti yang saudara Ruben mau, seperti Pak Gembala mau, seperti ibu-ibu, bapak-bapak mau, maka iman menentukan. Tuhan menjawab iman kita. Itu sebabnya miliki iman dan kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, sangat disayangkan kita jadi orang Kristen sekian lama, kalau kita tidak mengalami perubahan dan pertumbuhan, itu sangat disayangkan. Banyak penjahat kaliber-kaliber yang berubah ikut Yesus, mereka sungguh-sungguh mengalami perubahan dan pertumbuhan. Wanita Samaria, pelacur besar di Samaria yang terkenal, berjumpa dengan Yesus, dia diubahkan, dibaharui, memenangkan satu kota. Saudara, Paulus yang begitu kejam, saudara, sampai menonton pada saat Stefanus dirajam dengan batu. Tuhan tangkap dia berubah, dan dia menciptakan 13 suratan di dalam Alkitab. Luar biasa. Nah, kita ini jangan cuma jadi orang Kristen, jangan cuma jadi orang beragama saja, tidak sampai di situ, tapi jadilah pribadi-pribadi yang berubah. Kita perlu berubah, mengalami pertumbuhan, membuktikan Yesus yang hidup itu juga hidup di dalam kita. Amin. Ya, itu saudara yang kekasih. Makanya kita harus berubah. Kita belajar dari perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini orang yang tidak kenal Yesus. Perempuan Kanaan ini orang di luar Yesus, orang firqah. Saudara yang kekasih, dia ada di luar Yesus, tapi saudara tahu, percaya. Perempuan Kanaan ini dia percaya, luar biasa, saudara. Dan tingkat imannya menghasilkan buah, bahwa mujizat itu nyata. Kalau orang Kanaan di luar Yesus ini saja bisa percaya sedemikian rupa sehingga dia mengalami mujizat, bagaimana dengan Anda dan saya yang masuk luar gereja, percaya Yesus dari potong pusat? Nah, ini perlu jadi tanda tanya. Saudara yang kekasih, saya kasihi, lihat baik-baik, simak. Saya baca ayat ini dan saya air mata kayak mau jatuh. Tuhan, sehebat ini iman daripada orang perempuan Kanaan ini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Perhatikan ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anakku Daud, anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Ada 3 hal penting di ayat 22 ini. Yang pertama, saudara yang kekasih, kalau kita ada dalam masalah, kalau kita ada mengalami persoalan, saudara yang kekasih, yang pertama datangi Yesus. Datang kepada Yesus. Bukan lari dari Yesus, bukan lari dari ibadah, bukan lari dari pelayanan, bukan lari dari persekutuan, bukan lari dari fellowship.
lalu putus hubungan dengan Tuhan dan putus hubungan dengan persekutuan. Jangan, itu salah. Tapi waktu kita ada dalam masalah, kita mengalami persoalan, tindakan pertama yang harus kita ambil adalah kita datang kepada Yesus. Karena Yesus itu solusi. Karena Yesus itu adalah jawaban yang pasti. Saudara yang kekasih, datangi Yesus. Kalau perempuan Kanaan ini saja dalam masalah dia mendatangi Yesus, bagaimana dengan saudara dan saya? Masuk keluar gereja. Saudara, jangan tinggalkan Yesus, pelayanan, persekutuan, fellowship, jangan. Tapi datang sama Yesus, pribadi yang paling tepat, yang sanggup menolong kita dalam segala situasi apapun juga. Apapun pergumulan kita, persoalan kita, datangi orang itu, pribadi itu. Karena semuanya terselesaikan di dalam Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang kekasih, datanglah seorang perempuan dari Kanaan, dari daerah itu, dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Minta belas kasihan Tuhan. Dia minta belas kasihan Tuhan, saudara yang kekasih, untuk anaknya. Kalau saudara bangun pagi-pagi, begitu buka mata, belum turun dari tempat tidur, ya Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu dicurahkan atasku, atas istriku, atas anak-anakku, keluargaku, atas pekerjaan-pekerjaanku, atas usahaku, atas bisnisku, atas pelayanku. Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu atas semuanya. Karena di dalam belas kasihan Tuhan, dengar baik, ada pertolongan. Di dalam belas kasihan Tuhan itu ada jawaban. Di dalam belas kasihan Tuhan itu ada mujizat yang bisa terjadi kapan saja, waktu apa saja, kalau kita minta belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya jangan berhenti minta belas kasihan Tuhan. Pagi-pagi saya bangun, saya belum turun, saya bilang, oh Tuhan, lepaskan belas kasihan-Mu atasku, atas cucu-cucu. Saudara, dia minta belas kasihan Tuhan. Dia tidak datang dan langsung berkata, Tuhan, aku datang karena anakku kerasukan setan. Tidak. Dia minta belas kasihan Tuhan. Karena di dalam belas kasihan Tuhan ada pertolongan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada segala-galanya. Apapun bisa terjadi kalau belas kasihan turun atas kita. Amin, saudara. Setuju ya? Oke, baik. Kita lihat yang ketiga. Saudara yang kekasih, saya duduk, saya belajar betul-betul, saya teliti cerita ini. Lalu yang ketiga dia katakan, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan Kanaan ini datang mewakili anaknya yang sakit pada Yesus. Kalau suami sakit, istri juga datang mewakili suaminya menghadap Tuhan. Tuhan, suamiku sakit, tolong sembuhkan dia. Yang ada suami, yang ada istri, saya bujang. Terhadap bule. Kalau istrinya sakit, suami mewakili datang. Kalau anak-anak sakit, orang tua mewakili. Anak itu datang kepada Tuhan dan minta belas kasihan Tuhan. Karena di dalam belas kasihan Tuhan itu ada mujizat. Ayat 22 menawarkan 3 hal ini untuk kita. Dia sudah datang kepada pribadi yang paling tepat. Dia sudah minta belas kasihan Tuhan. Dia sudah mewakili anaknya untuk datang supaya anaknya disembuhkan. Karena Alkitab mencatat anaknya sangat menderita karena kerasukan setan. Saya pernah layani yang seperti ini. Saudara yang kekasih, saya perang dengan setannya. Dan dia tidak bisa mengalahkan saya. Karena ada kuasa, wibawa, dan otoritas dalam diri saya. Saudara lihat itu perempuan, dia bangkit dan dia begini sama saya.
Saya bilang, tunduk dalam nama Yesus. Dia bangkit, dia maju. Saya bilang, tunduk dalam nama Yesus. Saudara yang kasih. Dan akhirnya saya keluar sebagai pemenang dan anak perempuan Toraja itu dia diselamatkan. Karena saudara, dia dirasuki setan luar biasa. Sampai mulut hancur, turun sampai ke bawah. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya saudara. Dan dia tunduk dalam nama Yesus. Jadi orang kalau kerasukan itu saudara tidak main-main. Ya, menderita sekali. Dan saya sudah lihat dan saya sudah beberapa kali layani yang seperti ini. Dan Tuhan tolong. Perempuan Ambon satu saudara dirasuk setan, dikorem. Dan saya ditelepon datang. Saya datang, dia baru lihat saya, dia sudah diam, tutup kau punya mulut, diam. Saya kasih begitu, dia saya datang, saya tampar itu perempuan, puak, langsung dia saya tampar dia. Saya bilang tunduk dan pak, tampar. Diam kau, jangan macam-macam dan kau keluar dari dia. Kau keluar dari dia. Terus langsung dia lihat saya, keluar. Terus akhirnya dia keluar dari perempuan, saya tampar muka perempuan itu. Saudara yang kasih. Saya taruh satu kali, saya saya keluar. Jangan, dan dia sadar, saudara. Barang itu dia hilang dan perempuannya sadar. Lalu saya oles dengan minyak. Selesai, sampai hari ini sudah punya suami, seorang guru dan anaknya sudah 2. 1 perempuan, 1 laki-laki. Saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan. Nah, kita lihat apa yang Tuhan buat untuk dia. Sesudah dia datang, dia minta belas kasihan, Tuhan mewakili anaknya. Ayatnya yang berikut berkata, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dia tidak dijawab oleh Tuhan. Wah, kenapa? Saya sudah datang pada pribadi yang tepat, yang saya percaya, yang saya imani, sanggup menolong saya. Laku saya tidak dijawab. Apakah betul Tuhan tidak menjawab? Tidak. Tuhan akan menjawab dia. Tapi sebelum dia dijawab, orang Kanaan ini, perempuan kan harus didisiplinkan, diajar menjadi orang yang rendah hati. Harus diajar dulu menjadi orang yang rendah hati. Kenapa kita harus menjadi orang yang rendah hati? Ingat khotbah saya beberapa bulan yang lalu. Kenapa kita harus menjadi orang yang rendah hati? Karena orang yang rendah hati itu tahan bantingan. Amin. Orang rendah hati itu tahan bantingan. Jadi kalau Anda terkena sedikit begini saja, begini, itu masih sombong. Kita harus mati. Saya sudah pernah sampaikan, kita harus mati. Ketersinggungan, sakit hati. Ini ciri-ciri orang sombong. Saudara yang kekasih, jangan pelihara kesombongan. Karena kalau Tuhan mau disiplinkan orang sombong, sudah pernah saya sampaikan, itu sakit. Pertama dia diturunkan, kedua direndahkan, ketiga dia dihancurkan. Sesudah dia dihancurkan, dari kehancuran itu baru dia dibentuk menjadi satu pribadi yang baru di hadapan Tuhan, yang tidak ada lagi kesombongan di dalamnya. Saudara, sakit kalau ditertibkan dari kesombongan. Itu sakit. Saudara yang kekasih. Jadi dia lagi diajar sama Tuhan. Supaya perempuan Kanaan ini menjadi orang yang rendah hati, yang kalau sudah ditolong dia tidak bilang thank you polimak lewat argapura paya kondeos. Tidak. Dia tidak tinggalkan Tuhan, tapi dia bisa ikut Tuhan. Saudara. Nah, jadi dia didisiplinkan. Ujian yang pertama dia tidak dijawab. Ujian yang kedua, coba lihat. Saudara yang kekasih, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Dia diusir. Dia diusir. Kalau untuk ukuran kita tidak dijawab, kita sudah pergi, jangan tunggu diusir.
Apalagi kalau kita sudah diusir, wah, Mama yo, ini satu penghinaan ini. Sudah tidak dijawab, diusir lagi. Wah, ini kita bisa gulung ke meja. Rame, baku tumbuk rame sudah. Toh? Nah, ini sedang. Tapi dia sedang didisiplinkan menjadi orang yang rendah hati. Tuhan tidak semudah itu menjawab dia. Tapi di dalam apa yang dihadapi perempuan ini ada ajaran, ada pendisiplinan, ada pendewasaan. Saudara yang kekasih, Tuhan mau lihat sejauh mana dia beriman kepada Yesus. Tuhan mau lihat sejauh mana dia percaya kepada Yesus. Makanya Tuhan tidak langsung menjawab dia. Nah, lihat yang ketiga lebih parah lagi. Saudara, dia dijawab. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nyambung gak apa yang diminta oleh perempuan Kanaan ini dengan jawaban Yesus? Kan tidak nyambung. Perempuan datang minta belas kasihan Tuhan supaya anaknya yang kerasukan setan disembuhkan. Yesus jawabnya lagi tidak nyambung. Masa dia jawab, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kau itu di luar garis karena kau orang Kanaan. Tidak nyambung kan? Wah, sakit. Ini sakit sekali. Tidak enak, saudara yang kekasih. Saya datang minta mujizat kok dijawab seperti itu. Wah, ini orang gak waras ini. Kita bisa bilang, kan? Saya datang sama orang ini kok saya dijawabnya seperti itu. Ini orang gak beres nih, gak waras. Itu ujian. Itu ujian. Lalu, apakah perempuan ini mundur, menyerah, dan meninggalkan Yesus? Oh tidak. Dia tidak mundur. Tapi lihat sikapnya dalam ayat yang berikut. Saudara lihat. Tetapi perempuan itu mendekat. Yang kedua, dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia tidak dijawab, diusir, dijawab yang tidak nyambung lagi. Dia semakin mendekat kepada Tuhan. Kena orang lain, kena situ. Kena Bapak Ruben, dia sulari. Dia sulari kas tinggal Yesus. Betul. Pasti toh. Pasti. Ya. Kena Vendo dia sudah lari. Epen kan? Tapi lihat. Perempuan menghadapi hal yang seperti itu, dia tidak lari, dia tidak menyerah. Karena dia tahu persis dengan jelas bahwa pribadi ini sanggup menolong dia. Apapun yang dia alami, apapun yang perlakuan yang dia hadapi, dia tidak mundur dan dia tidak menyerah. Tapi dia maju, dia mendekat. Dia semakin mendekat. Waktu kita mengalami tantangan, masalah, persoalan, saudara, saya sudah katakan jangan jauh dari Tuhan. Jangan lari meninggalkan Tuhan, pelayanan, persekutuan, fellowship, jangan. Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan, membawa diri kita semakin mendekat dengan Tuhan, semakin terhubung dengan Tuhan, saudara yang kekasih. Karena Tuhan bilang segala sesuatu indah pada waktunya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Nantikan pertolongan Tuhan. Saudara yang kasih. Nantikan pertolongan Tuhan. Jadi saudara, dia semakin mendekat. Dia tidak pergi, semakin mendekat. Iya, kau usir saya, kau bikin saya apapun. Tapi saya akan semakin mendekat dan mendekat dan mendekat kepadamu. Saya tidak akan lari meninggalkan engkau. Dan yang kedua, saudara perhatikan di situ. Dan menyembah dia. Sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia semakin mendekat dan semakin memperbesar volume penyembahan dia kepada Tuhan. Ini perempuan Kanaan. Bagaimana dengan saudara dan saya?
Yang masuk keluar gereja, masuk keluar, sampai keluar masuk, sampai setabla balik. Saudara, dia semakin mendekat dan dia memperbesar volume penyembahannya kepada Tuhan. Semakin menyembah dan menyembah. Menyembah itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dengan nada suara yang menangis dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh minta belas kasihan Tuhan. Dia semakin mendekat. Dia sudah menyembah Tuhan. Dia sudah minta belas kasihan Tuhan. Jawabannya sadis. Jawabannya lebih buruk lagi. Coba lihat. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jangan tunggu diusir. Jangan tunggu dibilang anjing baru lari. Masih tidak dijawab saja kita sudah lari. Saudara yang kekasih. Ini sampai dibilang ente anjing. Ini tetap saja. Dia tidak lari. Saudara, ini iman. Di dalam iman ada mujizat. Tuhan mau lihat sejauh mana engkau percaya, sejauh mana engkau beriman, maka Tuhan akan melakukan sesuatu untuk kita. Saudara yang kasih, tidak gampang mujizat, tidak gampang jadi orang berkemenangan, tidak gampang. Nanti kita lihat. Saudara yang kekasih, dia dijawab Tuhan, tapi jawabannya sungguh-sungguh di luar dugaan. Dia katakan, tidak pantas ambil roti buat saya punya anak-anak, ini baru lempar buat anjing seperti kau. Wow, sadis sekali. Bisa-bisanya ya Tuhan jawab seperti itu. Tapi apa kata perempuan itu, ayat 27? Kata perempuan itu, benar Tuhan, saya ini anjing, gak apa-apa, lu bilangin gue anjing juga gak apa-apa. Gue sadar, gue tahu siapa gue, anjing, dan saya tahu tempat saya di mana sebagai anjing, di bawah meja. Makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Halo. Nah, paham ini? Nggak apa-apa deh, ya lu bilang gue anjing juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gue tahu tempat gue di mana sebagai anjing. Ada di bawah mejamu dan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Waktu dia berkata seperti itu, hati Tuhan renyuh. Hati Tuhan hancur. Karena melihat iman perempuan Kanaan seperti ini. Seperti ini. Wow, hati Tuhan hancur mendengar jawaban perempuan itu. Dia berbelas kasihan yang luar biasa. Itu sebabnya dia berkata dalam ayat 28, ini jawaban yang menentukan dari iman perempuan ini, kepercayaan perempuan ini. Dia berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Dia tidak bilang, hai anjing, besar imanmu. Perempuan ini langsung naik daun. Dari anjing dibilang ibu. Hai ibu, besar imanmu. Iman menentukan. Mujizat terjadi. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, bukan yang saya kehendaki. Seperti yang kau kehendaki. Apa yang kau kehendaki? Katakan saja dalam diri kita. Apa yang kita kehendaki? Katakan saja dalam diri kita. Maka itu akan terjadi sesuai dengan iman kita. Amin. Yes. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini bukan dokter. Ya bu, ya ini ya resepnya 1, 2, 3, 7. Ya bu, ya bawa ya bu, ya
nanti tebus di dokter, kasih makan anaknya, kalau kurang ada perubahan, kembali lagi. Tidak. Langsung seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, luar biasa. Perempuan Kanaan ini punya iman yang luar biasa. Percaya sama Tuhan. Kita punya percaya kan abal-abal. Hari ini kita percaya, sebentar kita khawatir, takut, cemas, dan lain-lainnya. Betul tidak? Nah, saya mau kasih tahu, untuk menjadi pemenang itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, Alkitab yang saudara pegang ini teori. Teori untuk menjadi seorang pemenang. Kalau kita mau menjadi pemenang, Alkitab teori. Teori yang memberitahukan kita bagaimana kita menjadi pemenang. Teori yang memberitahukan kepada kita bagaimana kita selamat. Teori yang memberitahukan kepada kita bagaimana kita hidup dalam kekudusan. Bagaimana kita iman kita bertambah. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan di dalam Tuhan dan lain-lainnya. Alkitab itu teori. Nah, saya mau kasih tahu, kalau ada teori pasti ada bahan ujian. Nah, pasti ada bahan ujiannya. Tidak mungkin ada teori tidak ada ujian. Dan pada waktu kita ada dalam ujian, saya akan memberikan 5 tips bagaimana kita jadi pemenang. Saya duduk belajar siang malam dengan Alkitab. Saya duduk belajar, saya selidiki firman Tuhan. Saya duduk dengan seorang master teologi. Saya bilang, tidak bisa, bro. Begini, dan begini. Dia diam. Saya bilang, saya belajar. Dibantu Roh Kudus. Saya tahu. Jadi saudara, ada teori, ada bahan ujian. Waktu kita dengar teori itu enak. Haleluya, amin, amin, manmen dalam gereja. Udah dahsyat, luar biasa. Begitu pulang hati sukacita. Oh haleluya, puji Tuhan, sampai di depan pintu. Onde mande, Mamma mia, penagih hutang so ada di muka pintu, muka sikap tidak bersahabat. Saudara, kita datang. Selamat siang, Bu. Apa selamat siang? Onde mande. Tuhan bilang tadi itu kan teori. Ini bahan ujiannya. Amin. Ya. Teori dengan ujian gak sama. Teori enak, ujiannya gak enak. Habis dengar firman di gereja yang disampaikan pendeta berapi-api. Oh, kita pemenang. Kita pasti jadi. Oke, amin. Yes, betul. Nanti saya kasih tunjuk. Sampai di rumah, onde mande. Ibu kos berdiri di muka pintu kos. Dengan muka sikap tidak bersahabat. Karena sudah 2 bulan, hampir 3 bulan terbayar rumah. Kita bicara baik-baik, selamat siang Bu. Dia bilang, selamat siang apa Sudah mau 3 bulan kontrak, bayar uang kos, bayar. Kalau tidak kau barang-barang saya kasih keluar apa. Onde mande, Tuhan tolong. Tuhan bilang tadi kan, teori. Ini ujian. Kira gampang jadi pemenang. Saudara yang kekasih, ada teori, ada ujian. Nah, saya kasih tips yang pertama. Kalau kita ada di dalam ujian itu, kita harus diam. Diam. Saya ulang lagi, diam. Kalau kelas 6 ujian, kelas 1 sampai 5 diliburkan. Kenapa? Supaya enggak ribut, enggak mengganggu. Supaya anak-anak yang ujian bisa tenang. Saudara yang kekasih. Kalau kelas 1 SMP, kelas 3 SMP, SMA ujian, maka kelas 1-2 diliburkan supaya tidak ribut dan tidak mengganggu kelas 3 yang sedang ujian. Saudara lihat itu.
Nah, sama dengan kita. Kalau kita ada di dalam ujian, kita tenang. Buka Ratapan pasal 3. Ratapan pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-26. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 26. Perhatikan ayatnya di situ dengan baik-baik. Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-26. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita ada dalam ujian, nantikan pertolongan Tuhan itu dengan diam. Diam di mana? Diam dalam hadirat Tuhan. Masuk kamarmu, naikkan pujian penyembahanmu. Tuhan sudah tahu masalahmu. Tuhan sudah tahu persoalanmu. Dia sudah tahu apa yang kau hadapi. Senangkan saja. Tugasmu hanya menyenangkan hati Tuhan. Memuji-muji Dia. Menyembah Dia. Senangkan hati Dia. Perbesar volume penyembahan. Kasih naik di atas. Nantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Jangan banyak bicara atuh. Karena dalam banyak bicara itu pasti ada kesalahan. Amsal 10 ayatnya yang ke-19. Coba lihat Amsal 10 ayatnya yang ke-19. Sedapatkah? Ya, tampilkan. Tempo. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kalau kita ada dalam ujian itu diam. Jangan uring-uringan. Gara-gara ko. Stop. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Makanya kalau kita dalam ujian itu diam. Tenang. Untung saya hidup sendiri. Tidak ada bule di samping. Jadi kalau saya dalam ujian, masuk kamar diam-diam, saya berdialog dengan Tuhan. Bagaimana ini, Bapak? Tidak usah saya bicara banyak buat kau sudah tahu toh. Kau lebih tahu dari yang saya tahu. Ya, kalau kau sudah tahu begitu, coba lakukan bagianmu. Saya berdialog dengan Tuhan. Saya mau bayar lampu kemarin terlambat. Saya bilang, Pace, lampu mau dibayar. Masa kau tidak tahu? Lakukan sesuatu, lampu mau dibayar ini. Bagaimana? Tiba-tiba berkat itu datang. Hari itu persoalannya terselesaikan. Memang kotor. Saudara, diam. Jangan bicara banyak. Itu yang pertama. Dan nantikan pertolongan Tuhan itu dengan diam dalam hadiratnya. Yang kedua, 1 Petrus 4. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-17, ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Potem. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu pertama, kuasailah dirimu. Yang kedua, jadilah tenang. Yang ketiga, supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita enggak punya penguasaan diri waktu kita ujian rame. Hari ini kita baku tumbuk rame. Kita harus memiliki penguasaan diri waktu kita ada dalam ujian. Supaya ketenangan itu datang. Supaya kita ada dalam situasi tenang. Karena kita bisa memiliki penguasaan diri, pengendalian diri. Salah satu buah roh Galatia pasal 5. Dan dengan memiliki itu saudara, ketenangan. Kita bisa mendatangi Tuhan dengan tenang. Dan kita bisa berdoa
kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, miliki penguasaan diri waktu kita ada dalam ujian. Miliki penguasaan diri supaya kita bisa tenang dan kita bisa datang dalam keadaan tenang, kita bisa datang berdoa kepada Tuhan. Tidak mungkin Anda datang dalam keadaan uring-urang, setan, rengsek lu, nana lu, baru tiba-tiba langsung dua ada Bapa di surga, nana omong kosong. Bagaimana Ibu Nancy? Dia plan tahu. Habis maki-maki orang karena emosi, setan lu, bangsat lu. Ini lu, datang. Tiba-tiba langsung masuk kamar, tutup pintunya. Ya Bapa di surga, Bapa dan anak-anak. Tidak bisa. Itu pembohong, pendusta. Menipu diri sendiri, menipu orang, menipu Tuhan. 3 oknum yang kita tipu. Waduh. Jadi waktu kita ada dalam ujian, miliki penguasaan diri. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang ketiga, buka Pengkhotbah pasal 10. Buka Pengkhotbah pasalnya yang ke-10. Tampilkan ayatnya yang ke-4. Pengkhotbah pasal 10 ayatnya yang ke-4. Potem. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah apa? Kesalahan besar. Jadi kalau kau di dalam ujian kau emosi tinggi, kau punya emoti tinggi, amarah lagi meluap, saudara yang kekasih, karena ada ujian. Saudara yang kekasih, Alkitab bilang apa? Menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Di dalam ujian dibutuhkan apa? Kesabaran. Kalau dalam ujian kita enggak ada kesabaran, saudara, wah itu rame. Kita bisa baku tumbuk rame. Saudara yang kekasih, kalau saya ya oke-oke saja, lu maju sini. Sekarang nggak bisa, sudah operasi. 2 kali operasi besar tidak bisa. Mau ambil tenaga dalam, robek ini bisa pecah, mati. Kalau dulu, mari sini, siap ICU dulu. Kalau tidak langsung kamar mayat. Kalau dulu, sekarang nggak bisa. Tuhan izinkan supaya saya dipakai Tuhan. Saudara, jadi disitulah kita lihat. Jika amarah penguasa menimpa engkau saat ujian itu datang, jangan meninggalkan tempatmu, tapi miliki kesabaran, karena kesabaran mencegah kesalahan yang besar. Kesabaran memperkecil masalah, bahkan bisa menghapuskan masalah. Itu kalau kita punya pengendalian diri. Tapi kalau kita enggak punya pengendalian diri, saudara tidak punya kesabaran, saudara yang kekasih, maka masalah yang sekecil ini bisa meledak menjadi besar. Nah itu sebabnya, miliki kesabaran, kerendahan hati, untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Miliki kerendahan hati, karena orang rendah hati itu tahan banting. Dia diperlakukan apa saja, tahan banting. Lihat kepada Tuhanmu Yesus Kristus. Dia diperlakukan sedemikian rupa, tapi dia tidak melawan. Kita ini siapa? Saudara dan saya ini siapa? Terlalu sombong, sampai tercentil sedikit saja, waduh. Bukan datang sama Tuhan, tapi lari dari Tuhan. Lari dari ini, lari dari itu. Itu kesombongan. Harun tidak kasih naik domba hidup di atas mesbah. Dengar sini baik-baik. Harun tidak kasih naik domba di atas mesbah itu hidup-hidup. Sembelih dulu, mati, positif mati, baru
dia dipersembahkan. Bagaimana kita dipersembahkan kalau daging kita masih hidup sampai hari ini? Tidak bisa. Makanya tidak pernah berubah apalagi bertumbuh. Kasihan. Saudara yang kekasih. Perempuan Kanaan itu tidak percaya Yesus. Di luar Yesus tapi dia hebat. Dan Tuhan akui imannya. Kalau kita mengakui Tuhan, itu biasa. Siapa sih yang kita akui? Tapi kalau Tuhan bisa mengakui iman saudara dan saya, itu luar biasa. Itu enggak biasa. Saya kasih tahu buat saudara. Enggak biasa Tuhan bisa mengakui iman kita. Kau punya iman top chair. Itu tidak gampang untuk diakui oleh Tuhan. Tapi kalau itu Tuhan bisa buat untuk saudara dan saya itu luar biasa. Luar biasa. Camkan baik-baik. Nih. Saudara yang kekasih. Jangan jadi orang yang beragama saja. Di surga tidak ada orang beragama. Di surga itu orang yang dengar dan melakukan firman Tuhan. Tidak ada orang beragama di surga. Itu camkan itu baik-baik. Kalau ada sesuatu yang kita rasakan, kita alami. Saudara yang kekasih, lihat kepada Tuhan. Oh siapa? Saya siapa? Kalau Tuhan bisa begitu, kenapa kita tidak? Siapa kita sih? Nah itu loh. Bercermin sama Tuhan. Jangan karena kesombongan kau tidak bisa bercermin dengan Tuhan. Orang rendah hati itu tahan bantingan. Dan kita perlu miliki kerendahan hati. Makanya Tuhan bilang belajarlah kepadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Milik. Adopsi ini dalam hidup kita. Yesus itu dihargai, tidak dihargai, dia tetap Tuhan. Kamu mau hargai dia, saya mau hargai dia, kita mau hargai dia dan tidak, dia tetap Tuhan. Dia mau dihormati, tidak dihormati, Yesus tetap Tuhan. Dan kalau kita mati, kita akan berjumpa dengan dia dan dia menentukan nasib akhir kita. Di surga atau di neraka. Pikir itu baik-baik. Saudara yang kekasih. Kita jangan tidak dihargai sedikit saja. Waduh. Haleluya. Dan hari ini. Stop. Belajarlah untuk tidak cari hormat. Dan belajarlah untuk tidak dihormati. Kita jangan cari hormat. Tapi kita ingin untuk dikasihi. Bukan untuk dihormati. Saya ingin saudara mengasihi saya. Karena kalau saudara mengasihi saya, saudara pasti ingat saya waktu saudara berdoa. Betul tidak? Itu. Saudara. Saya mengasihi saudara. Dan kalau saya bersyafaat, nama Anda ada dalam doa saya. Karena saya mengasihi. Saudara. Jadi mari belajar dari Tuhan. Mau dihargai, tidak dihargai, saya tetap saya. Minyak goreng tidak kurang di dapur. Beras juga tidak kurang. Tidak ada yang kurang kalau saya tidak dihargai. Tidak ada yang kurang kalau saya tidak ada dihormati. Lihatlah ke atas, pandang Yesusmu. Dia tetap Tuhan, walaupun kau tidak hargai. Pantas tidak? Layakkah manusia mengadili Yesus? Menghakimi Yesus? Layak enggak? Pantas enggak manusia menghakimi Yesus? Dan pantas enggak? Layak enggak manusia mengeksekusi Yesus mati? Enggak pantas. Saudara lihat. Yusuf dan Maria itu adalah ibu bapanya. Pantas enggak? Yesus ada di bawah otoritas Yusuf dan Maria. Hah? Pantas? Pak Gembala pantas? Tidak pantas. Pak Gembala bilang, nah memang betul. Yesus itu enggak pantas ada di bawah otoritas Yusuf dan Maria. Yusuf Maria siapa?
Yesus siapa. Tapi karena Yesus orang yang rendah hati, maka dia tunduk pada otoritasnya. Walaupun tidak layak, tidak pantas. Tapi karena dia tahu itu otoritas, dia tunduk. Saudara yang kekasih. Belajar dari Tuhan yang kau sembah itu. Kita ada di sini karena apa? Karena Yesus. Belajar dari Yesus. Jangan masuk keluar gereja. Tapi kau enggak belajar dan tidak mengadopsi karakter Yesus dalam dirimu. Percuma lu mampus juga masuk neraka. Capek deh. Buang biaya datang gereja, bikin kolekte lagi, ada persembahan ini itu lagi. Begitu mati, mampus masuk neraka. Percuma. Saudara yang kasih. Kau belajar dari orang yang kita sembah di sini. Yang kita agungkan, kita muliakan di sini. Belajar dari orang itu. Saudara yang kekasih. Tips yang kelima, 1 Korintus pasal 5. Jadi bersabar. Karena kesabaran itu mencegah kesalahan besar. 1 Korintus pasalnya yang kelima. Kita akan lihat saudara yang kekasih. 1 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Tips yang keempat. 1 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-17. Tampilkan potem. Ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. 1 Korintus pasal 5. 5 kah? Iya betul. Ayatnya yang ke-17. Saat saudara dan saya ada dalam ujian, yang harus kita buat adalah tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Karena doa itu menarik hadirat Allah turun untuk menyelesaikan persoalan kita. Doa itu menarik hadirat Allah turun. 1 Tesalonika pasal 5. Ayatnya yang ke-17. Doa itu menarik hadirat Allah turun untuk menyelesaikan persoalan kita. Jadi waktu kita ada dalam ujian, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Perbesar volume doa kita di hadapan Tuhan. Karena itu menentukan saudara yang kekasih. Ya. Tetaplah berdoa. Singkat saja, cuma 3 kata. 1, tetaplah berdoa. 2 saja. Tetaplah berdoa. Doa menarik hadirat Allah menyelesaikan persoalan. Doa itu artinya melibatkan Tuhan dalam persoalan kita. Dan kalau Tuhan terlibat dalam persoalan kita, maka masalah beres. Selesai. Sebesar apapun masalah, kalau kita bawa dalam doa, Tuhan selesaikan. Tuhan selesaikan. Saudara. Kita mungkin sudah jatuh sampai rata dengan tanah, saudara, bahkan mungkin tenggelam dengan tanah karena ditindis utang. Tetaplah berdoa. Karena doa menarik hadirat Allah menyelesaikan persoalan kita. Tetaplah berdoa. Menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam masalah yang kita hadapi, saudara. Maka semuanya akan selesai. Saudara. Ayat 17 bicara begitu. Dan tips yang kelima ayat 18. Bersyukurlah senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara. 5 tips ini akan membuat kau keluar sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang. Saudara. Karena Tuhan menjanjikan kita untuk menjadi pemenang. Tetaplah berdoa. Yang keempat dan yang kelima. Bersyukurlah senantiasa. Yesus berdiri di pintu kubur Lazarus seperti ini, saudara. Dia tidak naikkan dulu pujian penyembah. Haleluya. Tidak.
dia tidak naikkan pujian penyembahan, dia juga tidak berdoa di depan pintu, tidak. Dia hanya berdiri di pintu kubur Lazarus, angkat tangan dua-dua dan berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah mendengarkan aku. Hanya dengan modal bersyukur, dia bilang, Lazarus, keluar! Dan Lazarus yang sudah membusuk karena 4 hari dalam kubur, dia keluar. Kuasa ucapan syukur, kekuatan ucapan syukur. Itu sebabnya, kalau di dalam syukur ada mujizat, kenapa kita enggak bersyukur? Bernafaslah, bernafas dengan ucapan syukur. Dan mujizat itu pasti nyata. 5 tips ini menolong saudara dan saya, kita semua keluar sebagai pemenang. Tuhan memang sudah menjanjikan pemenang bagi kita. Lakukan apa yang Tuhan mau. Yesaya pasal 41. Tampilkan Yesaya pasal 41. Ayatnya yang ke-10. Totem. Perhatikan, lihat ayat 10. Kasih turun dia itu yang di bawah. Janganlah takut. Ada putih. Oh, sudah. Lihat. Tuhan bilang apa? Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. 1. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. 2. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Saudara yang kekasih. Ya, coba. Saudara Ruben lanjut. Saya cari. Amin. Sudah lihat itu janji Tuhan? Saudara yang kasih ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. 1. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sadar enggak? Jangan bimbang sebab Yesus itu Allah kita, Tuhan kita. Saudara yang kata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. 3. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Kananku yang membawa kemenangan. Saudara, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Perhatikan kata-katanya. Kalau saudara dan saya, kita semua orang yang disertai Tuhan, sadari dengan baik kalau kita orang yang disertai Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Kita enggak perlu khawatir. Karena kita orang yang disertai oleh Tuhan. Ya, lain halnya kalau kau enggak disertai Tuhan, itu lain cerita. Tapi kalau kau merasa bahwa Anda dan saya orang yang disertai Tuhan, ngapain takut? Tuhan pasti bela. Setuju? Oh, udah setuju ya, enggak apa-apa. Setuju. Jangan hapus dulu, Nona. Nah, kalau kita merasa kita orang yang disertai, saudara jangan takut. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan menyertai saya, oh pasti saya keluar sebagai pemenang dan pasti ditolong Tuhan. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Akan meneguhkan engkau, saudara yang kekasih. Akan meneguhkan engkau. Bahkan akan menolong engkau. Jangan takut, jangan bimbang. Saudara yang kekasih. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Loncat, naikkan ayat 13. Tadi 10 naikkan ke ayat 13. Di sini lagi sama. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Saya orang yang disertai Tuhan. Oh jangan.
Saya tidak perlu takut, biar beras mati, saya tidak takut. Tunggu saja belakos masuk antar. Ya tak? Ya. Saya tidak takut. Beras sekarang 80 kilo di rumah saya. Kalau ada yang kurang, pi ambil. Loh, ini serius loh. Saya tidak takut karena saya tahu saya disertai Tuhan. Kalau saya enggak disertai dengan Tuhan, saya takut. Saya orang yang disertai oleh Tuhan. Saya orang paling kaya di dunia, paling bahagia. Saya tidak pernah susah dalam hidup. Saya mau tidur ya, saya tidur langsung. Dan saya tidak perlu pakai spring bed yang 300 juta. Saya tidur di atas triplex loh. Tapi satu kali naik tidur langsung ngorok. Saudara, tidur di atas triplex. Siapa yang pernah ke rumah saya, dia sudah lihat, dia tahu. Triplex saya punya kasur. Karena saya nggak bisa pakai kasur. Saya tidur di atas triplex, saya senang, saya bahagia. Tidak ada yang bikin susah saya. Saya happy. Makanya 60 tahun ya tetap awet muda. Nah itu. Kau mau susah apa? Orang saya disertai kok oleh Tuhan. Saya dijamin. Ya. Disertai sama gubernur saja besarnya minta ampun. Apalagi kau disertai dengan Tuhan. Oh lala. Sudah. Dia kakaknya yang tidak takut apa-apa. Karena kakaknya orang yang disertai Tuhan. Dan janganlah bimbang karena dia menolong kita. Dia memegang tangan kanan, kedua tangan kita, mari, dengan tangan kanannya dan membawa kita pada kemenangan. Itu janji Tuhan. Klaim janji Tuhan. Makanya banyak hafal ayat firman Tuhan. Supaya waktu kau susah kau perkatakan. Waktu kau begini kau perkatakan. Selesai. Aman. Saya orang yang paling bahagia. Saya milioner di dunia. Saya tidak punya tabungan di bank. Saya bisa injak negara-negara lain di luar Indonesia. Betul tidak? Hebat nggak Pak Gembala? Hebat. Saya bisa injak beberapa negara di luar Indonesia. Jepang. Kamu pernah ke sana? Singapura, Korea, Israel. Tidak punya uang di bank sepeser pun. Tapi saya dikasih karunia menikmati. Saudara tahu, saya tidak punya mobil, tapi saya pernah duduk di Mercy. Mercy loh. Saya dijemput dengan Mercy. Sudah ada nama. Ibu Siska. Ibu saya, itu saya. Ibu Siska ya. Saya jemput ibu. Saya orang naik. Mercy man. Naik. Dibukakan pintu lagi. Mercy. Oh my God. Mercy. Tidak punya uang tapi punya karunia menikmati. Di sisi lain orang punya uang tidak punya karunia menikmati. Mau begini, mau makan ini nggak bisa. Mau makan ini kalau bunda taruh. Saya kasih plus, dinas kebersihan. Pak Gilbert bilang, lebih baik mati di meja makan daripada mati kelaparan. Jadi saudara, saya tidak pernah susah. Saudara. Makanya orang yang disertai Tuhan itu top tier. Dia is the best. Jadi mari. Mau jadi pemenang itu tidak gampang. Dengar teori gampang. Ini teori gampang. Belum selesai ya khotbah ini. Nanti kita sambung. Teori ini gampang saudara dengar. Tapi ingat, ada teori, ada bahan ujian. Teorinya enak, bahan ujiannya tidak enak. Bahan ujian menentukan Anda sebagai pemenang atau tidak. Waktu Anda sudah selesai ujian, jangan sampai ada merah di dalam raport atau ijazah. Pasti lu nggak lulus.
Makanya kalau ada dalam ujian, jangan ciptakan nilai merah. Setuju? Karena nilai merah itu menghambat Anda di dalam rapot atau ijazah, tidak naik kelas atau tidak lulus. Amin. Tuhan memberkati. Ya, pemain musik main. Kiranya firman ini memberkati kita. Memberikan kita pemahaman bahwa untuk menjadi pemenang itu bukan sesuatu yang mudah. Dengar teori itu gampang. Tapi waktu kita masuk dalam ujian itu yang menentukan, saudara. Dan kita harus keluar sebagai pemenang. Sebab kalau tidak, kita akan jadi korban. Jadi korban. Bukan pemenang tapi jadi korban. Dan ingat baik-baik, jadi korban itu tidak enak. Tapi jadi pemenang, Anda is the best.